Manajemen Inter disebut akan bekerja keras pada bursa transfer musim panas mendatang dengan melakukan perubahan pada komposisi skuad. Sejumlah pemain akan hengkang karena kontraknya berakhir, sehingga peremajaan tim menjadi salah satu prioritas utama dengan target menurunkan rata-rata usia dan meminimalkan langkah spekulatif. Dengan 4 pemain yang kontraknya habis, termasuk seorang kiper, sektor pertahanan diperkirakan menjadi lini yang paling banyak mengalami perubahan. Sementara itu, lini serang kecuali ada kejutan yang saat ini belum terprediksi, diproyeksikan tetap dipertahankan. Lini tengah juga akan mengalami penyesuaian, terutama menyusul kepergian Hendrik Mkhitaryan. Beberapa pemain lain pun belum memiliki kepastian bertahan musim depan. Davide Fratesi yang sempat hampir hengkang pada Januari lalu berpeluang mencari destinasi baru pada Juli mendatang. Andy Diouf masih dalam evaluasi dan bisa saja pergi jika perannya di tim tidak semakin signifikan hingga Juni. Situasi Hakan Çalhanoğlu juga menjadi perhatian. Jika ia meminta kembali ke Turki, kemungkinan besar permintaannya akan dikabulkan. Terlebih belum ada perpanjangan kontrak dengan Inter yang akan berakhir 1 tahun lagi. Pihak klub tidak ingin menunggu hingga musim panas untuk mengetahui keputusannya dan akan bergerak sesuai perkembangan situasi. Saat ini gelandang yang dipastikan bertahan adalah Nicolo Barella, Piotr Zielinski, dan Petar Sucic. Namun Inter telah menyiapkan sejumlah opsi untuk memperkuat lini tengah. Salah satunya adalah potensi kembalinya Alexander Sankovic yang performanya bersama Bruges menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa. Inter memiliki opsi untuk membawanya pulang pada musim panas dengan nilai 23 juta euro. Selain itu, pembelian Yanis Masolin yang telah diformalisasi juga akan dievaluasi secara teknis, taktis, dan karakter pada musim panas. Jika Christian Cifu menilai ia berguna bagi tim, Masolin bisa saja dipertahankan dan tidak dipinjamkan. Inter juga menunjukkan minat konkret terhadap Curtis Jones. Dengan skenario yang tepat, gelandang Inggris itu disebut sudah bisa bergabung ke Milan saat ini. Jika Jones tidak memperpanjang kontraknya dengan Liverpool yang berakhir pada 2027, ia bisa menjadi peluang pasar yang menarik. Sang pemain sebelumnya disebut telah menerima opsi bergabung dengan Nerazzurri meski persaingan pada musim panas nanti diperkirakan ketat. Nama lain yang masuk radar adalah Ismail Kone. Penampilannya dalam 2 pertemuan melawan Inter dinilai menunjukkan kualitas penting dan membuatnya masuk dalam catatan tim pasar Inter. Di usia 23 tahun dengan potensi besar untuk berkembang, ia dianggap sebagai profil yang tepat setelah upaya merekrut Manu Kone dari Roma tidak berhasil dan kemungkinan besar tidak akan dicoba kembali. Dari sisi ekonomi, opsi ini juga dinilai tidak merugikan kepemilikan klub. Menjelang musim depan, Inter akan terus mengevaluasi berbagai profil lain di pasar transfer guna menjaga kualitas sekaligus meremajakan lini tengah. Waktu yang tersedia dinilai cukup untuk bergerak dengan tenang dan terencana. Yohan Boni dikabarkan telah menentukan pilihan terkait masa depannya di level internasional. Penyerang Inter tersebut memutuskan untuk tidak melanjutkan karir bersama Prancis yang sebelumnya ia bela di level usia muda dan memilih memperkuat timnas Pantai Gading. Menurut jurnalis Pantai Gading San Severin, Boni bersama Leny Yoro dari Manchester United akan sudah tersedia untuk memperkuat Les 11 pada jendela pertandingan internasional bulan depan. Agenda tersebut menjadi yang terakhir sebelum dimulainya Piala Dunia 2026, di mana Pantai Gading tergabung dalam satu grup bersama Jerman, Ekuador, dan Curaçao. Piala Dunia disebut menjadi target besar bagi pemain Nerazzurri itu. Ia diyakini menyadari bahwa peluang menembus skuad utama Prancis akan sangat kecil, mengingat besarnya potensi lini serang tim asuhan Didier Deschamps. Vincenzo Montella mengunjungi Appiano Gentile bertepatan dengan kembalinya Hakan Çalhanoğlu berlatih bersama tim. Ditemui Sky Sports saat meninggalkan pusat latihan Inter, pelatih tim nasional Turki itu menjelaskan alasan kunjungannya. Semua berjalan baik. Saya sedang berkeliling karena pemanggilan untuk playoff semakin dekat. Sambutannya luar biasa. Menyenangkan bisa bertemu lagi dengan Christian setelah bertahun-tahun. Dan tentu saja juga dengan Hakan, ujar Montella.
Montella dan Christian Cifu pernah menjadi rekan setim. Ketika ditanya apakah ia terkejut dengan kiprah Cifu sebagai pelatih, Montella menegaskan hubungan baik di antara keduanya. Kami pernah bermain bersama dan memiliki hubungan yang sangat baik. Saya mendoakan yang terbaik untuknya, karena dia pribadi yang baik. Dia menunjukkan diri sebagai pelatih hebat dengan kecerdasan luar biasa dan akan melakukannya dengan sangat baik, katanya. Menjelang duel Inter kontra Juventus, Montella menyebut laga tersebut selalu menjadi pertandingan klasik. Ini selalu menjadi derby di Italia yang menghadirkan emosi besar. Saya rasa akan menjadi tontonan luar biasa terlepas dari hasil akhirnya, tutupnya. Dario Canovi menilai Inter sedang berada di jalur yang tepat untuk meraih Scudetto musim ini. Dalam wawancara bersama tuttomercatoweb.com, sosok yang dikenal sebagai salah satu agen olahraga paling senior di Italia itu menyoroti performa Nerazzurri serta penampilan para pesaingnya. Inter melaju menuju Scudetto berdasarkan cara mereka bermain, dan sebaliknya, bagaimana para rival langsungnya tampil, ujar Canovi. Ia juga menyinggung posisi Milan yang saat ini tertinggal 8 poin dari puncak klasemen dengan 1 pertandingan lebih sedikit. Meski demikian, menurutnya Rossoneri tidak memiliki kualitas yang cukup untuk benar-benar bersaing dengan Inter dalam perebutan gelar. Walter Sabatini dalam editorialnya di Cronache di Spogliatoio memberikan pandangannya mengenai perkembangan tim-tim Italia dan jalannya Serie A. Mantan direktur Inter itu menyampaikan peringatan kepada Nerazzurri dan para pendukungnya bahwa persaingan gelar belum berakhir. Untuk Liga, semuanya belum selesai, tegas Sabatini. Ia menyoroti situasi Napoli yang tengah dilanda banyak cedera, namun tetap berbahaya karena dilatih Antonio Conte. Dengan Conte, Anda tidak pernah bisa merasa tenang, ujarnya, mengacu pada tim asuhan Christian Cifu. Sabatini juga menyebut adanya tim Gattopardo, serta memasukkan Roma sebagai salah satu pesaing menurut versinya. Mengenai Inter, ia menilai tim tersebut sedang berada dalam momentum positif. Ia turut mengomentari performa Sassuolo yang menurutnya tampil baik di awal pertandingan. Bagi tim yang ingin berkembang, penting memiliki pendekatan seberani itu. Namun, gol yang dianulir membuat mereka kehilangan semangat, tutupnya. Aleksandar Stankovic menjadi sorotan dalam Cronache di Spogliatoio. Dengan Riccardo Trevisani menilai gelandang muda klub Brugge itu sudah bernilai 15-20 juta euro berdasarkan data Transfermarkt. Meski belum pasti bisa mempertahankan performanya di liga yang lebih kompetitif, Stankovic dinilai memiliki kualitas lengkap, mulai dari visi bermain, teknik, tembakan, hingga kekuatan fisik. Trevisani menyebut harganya saat ini masih menguntungkan dan memprediksi nilainya akan melonjak signifikan jika mampu tampil konsisten di level yang lebih tinggi. Massimo Marianella menilai Inter memiliki struktur teknis yang sangat solid, terutama karena keputusan-keputusan penting diambil oleh sosok-sosok yang kompeten. Hal itu ia sampaikan saat membahas pertumbuhan Inter dalam beberapa tahun terakhir, beriringan dengan situasi yang tengah dialami Juventus menjelang derby di Italia. Inter memiliki struktur teknis karena orang-orang yang mengambil keputusan sangat brilian, ujar Marianella. Ia menilai klub Nerazzurri mampu membangun fondasi yang kuat dan menjaga kesinambungan, sesuatu yang menurutnya tidak dimiliki Juventus dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pergantian pelatih dari Simone Inzaghi ke Christian Cifu tidak mengganggu stabilitas karena ada kontinuitas di level manajemen. Mereka berhasil menciptakan basis dan kesinambungan. Inzaghi pergi, Cifu datang, tetapi selalu ada kesinambungan klub yang tidak dimiliki Juve dalam beberapa tahun terakhir. Ketika Anda banyak berubah, bahkan jika Anda adalah Juventus, sesuatu akan berderit dan berubah, jelasnya. Marianella menegaskan Inter sangat piawai membangun fondasi, lalu memperkuatnya secara bertahap hingga membentuk mentalitas juara. Ia pun menyebut bahwa terlepas dari performa bagus Juventus, Milan, Napoli maupun tim lain seperti Como dan Roma, Inter tetap menjadi tim terkuat di sepak bola Italia saat ini.
Ia juga menyoroti capaian 2 final Liga Champions dalam 3 tahun terakhir sebagai bukti kekuatan tersebut. Berbicara di Sky Sport, Marianella kembali memuji kinerja manajemen Inter di Viale della Liberazione dan secara implisit memberi saran kepada Juventus. Menanggapi soal kebutuhan belanja besar, ia menilai Inter tidak perlu merekrut pemain seharga 100 juta euro. Mereka tidak membutuhkannya karena sudah memiliki basis. Mereka sangat bagus, Maruta hebat, Ausilio juga sangat hebat. Ketika Anda memiliki 2 orang seperti itu yang membangun tim dan bisa dikelola dengan tenang, Inter melangkah maju dengan ketenangan besar lewat kemenangan dan trofi, katanya. Ia menambahkan, Inter berada di posisinya saat ini karena telah membangun jalur yang jelas dan konsisten. Sementara itu, menurutnya, Juventus ingin mencapai level tersebut, namun terlalu banyak perubahan justru membuat prosesnya menjadi lebih sulit.